Pemotor tewas terlindas truk trailer di jalur Pantura Tuban. Partai Gerindra usung Wahono adik Mensesnek di Pilkada Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Ngawi tewas di lokasi kejadian dan anaknya yang masih berusia 3 tahun mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang dikendarai tertabrak truk muatan tebu. Seorang ibu rumah tangga bernama Karsinah, 43 tahun, warga desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak truk muatan tebu di desa Gendeng, Kecamatan Gendeng Ngawi pada Kamis siang. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sedangkan anak korban yang bernama Raffi Muhtar berusia 3 tahun mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut keterangan warga sekitar, kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah barat ke timur. Diduga korban hendak disalip kendaraan truk muatan tebu yang dikendarai oleh Agus Widodo, 52 tahun, warga desa Jeblokan, Kecamatan Paron Ngawi. Saat menyalip, bagian kiri truk menabrak sepeda motor hingga membuat korban terjatuh dan kepala korban terbentur aspal yang mengakibatkan korban meninggal di lokasi kejadian. Dari barat semuanya, terus truknya itu mau menyalip, terus setirnya itu kenaan bak ya di belakang. Setir bagian kiri? Ya, dari setirnya motor dari kanan. Oh, kanan. Iya. Itu yang meninggal dunia? Ya, langsung meninggal dunia ibunya. Oh, ibunya. Tapi anaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Anaknya selamat? Ya, anaknya selamat, alhamdulillah. Luka-luka tapi ya? Ya, luka-luka. Itu korban perempuan? Korbannya itu perempuan, anaknya itu laki-laki. Oh, gitu. Oh, laki-laki ya? Iya. Meninggal di TKP ya? TKP. Ya, meninggal di TKP. Itu terlindas atau gimana? Enggak terlindas. Waktu Jadi jatuh gitu? kebentur kepalanya. Terbentur ya? Ya, aspal ya. Kena aspal. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk kini diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, seorang gadis pengendara sepeda motor di Kabupaten Tuban meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk trailer di Jalan Nasional Pantura Tuban. Korban terjatuh ke kanan saat hendak mendahului truk trailer yang melaju searah. Naas, korban terlindas roda truk dan meninggal di lokasi kejadian. Seorang gadis pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk trailer di Jalan Nasional Pantura Tuban, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Korban diketahui bernama Irma Wulandari, 19 tahun, warga Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nopol S6004FN dari arah selatan menuju ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului truk trailer bernopol L8693UD yang dikemudikan Koko Widitanto, 45 tahun, warga Perak, Kota Surabaya yang melaju searah. Naas saat mendahului kendaraan tersebut tanpa diketahui sebab pastinya, korban terjatuh ke kanan hingga terlindas truk trailer yang dikemudikan Koko Widianto. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Mendapati laporan, petugas Satlantas Polres Tuban langsung datang ke lokasi kejadian langsung. Petugas mengevakuasi korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, petugas memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Ke barat. Terus ada motor itu suara gitu. Iya. Itu berarti sama-sama satu arah ya? Satu arah ya. Ini kondisinya tadi gimana, Bu? Ya langsung terdengar suara brak itu, langsung ada orang tergeletak di jalan raya gitu. Kondisi jalan raya saat itu ramai atau sepi, Pak? Termasuk sepi Pak tadi. Sepi tadi. Tapi terdengar suara brak aja. Mobil trailer 2 itu jalan ke arah barat. Ini korban langsung meninggal dunia, Pak? Langsung meninggal ya. Kanit Gakum Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono mengatakan sopir truk trailer yang melindas korban tidak mengetahui jika kendaraan yang dikemudikannya melindas pemotor. Sopir baru mengetahui setelah diberitahukan oleh pengendara lain yang mengejarnya.
berusaha mendahului dari sisi kiri, kemudian terjatuh ke kanan. Pada saat yang bersamaan di belakang melintas truk trailer yang dikemudikan oleh Koko Widitanto berjalan searah yang ada di sampingnya. Kemudian tidak begitu jatuh ke kanan, masuk ke kolong, kemudian terlindas oleh trailer tersebut. Truknya sempat lari tadi, Mas? Truknya sempat dia merasa tidak merasa kalau melindas, tapi dari rekan ada pengemudi yang lainnya memberikan tahu untuk kendaraan tersebut terlibat kecelakaan. Akhirnya supirnya bisa berhenti, kemudian menolong korban. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tuban. Sementara sopir truk trailer saat ini masih menjalani pemeriksaan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, seorang pria nyaris jadi amukan warga di Kabupaten Ngawi setelah kepergok mencuri sepeda motor di depan salah satu sekolah setempat. Beruntung polisi yang saat itu tengah melintas langsung mengamankan terduga pelaku. Inilah rekaman video amatir saat tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi mengamankan seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor yang nyaris jadi sasaran amuk warga di depan sekolah madrasah Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Banyaknya warga yang geram atas aksi pelaku membuat petugas Satreskrim Polres Ngawi langsung mengamankan terduga pelaku ke dalam mobil dengan tangan diborgol. Diketahui terduga pelaku adalah Slamet Haryanto, 24 tahun, warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian sepeda motor itu diketahui saat pelaku mondar-mandir di area parkir depan sekolah. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian langsung menangkap saat hendak menyalakan sepeda motor milik Erma Sandi, 24 tahun, warga setempat yang diparkir di depan sekolah. Waduh, tadi kan sebelum saya pulang, habis nganter anak, kok saya itu curiga sama orang itu. Wirawiri tidak ada tujuan. Akhirnya saya temui di situ bawa motornya orang lain. Terus akhirnya saya di situ di motor saya. Terus Akhirnya ya saya tegur, ini motornya siapa Mas? terus Diem, saya kan sudah curiga setengah jam. Akhirnya ya udah saya langsung ketangkap itu ya. Tim Tiger yang saat itu melintas langsung mengamankan terduga pelaku berikut barang bukti sepeda motor ke kantor Polres Ngawi. Dari pengakuan terduga pelaku, ia nekat mencuri karena kehabisan ongkos untuk pulang. Ia juga mengaku baru sekali mencuri sepeda motor. Mbak bawa sana. Iya, pas di depan sekolahan persis. Pas depan sekolah tadi, banyak orang teriak-teriak sudah hentikan tadi. Iya. Lah terus tujuanmu mau bawa kemana kamu? Itu baru. Hah? Baru. Lah kamu tahu nggak kalau itu punya orang? Iya, tahu. Tahu. Berarti Jadi memang namanya sudah apa? niat nyuri. Namanya apa kalau gitu? Nyuri. Nyuri. Terus tujuanmu buat apa? Mau dipakai ke baru. Ngawur. Ada kuncinya, langsung kamu pakai, kamu naiki. Kok bisa ketangkap tadi gimana? Tangkap karena ada yang mas-masnya tadi yang habis nganter kan sepi. Sudah berapa kali kamu nyuri di sini? Belum. Baru kali ini saya kesini. Di sini, di lainnya? Belum, saya sumpah belum. Terus kenapa kok kamu tadi nyuri? Niat dan nggak punya uang sama sekali mau ke rumah kakak. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengembangkan kasus curanmor tersebut. Tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Partai Gerindra usung Wahono Adik Mensesnek di Pilkada Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Bojonegoro mengusung Setio Wahono, adik kandung Menteri Sekretaris Negara Pratikno, untuk maju menjadi bakal calon Bupati Bojonegoro pada Pilkada 2024. Meskipun belum ada surat rekomendasi secara resmi, namun Ketua DPC Partai Gerindra setempat mengaku telah berkoordinasi dengan DPD maupun DPP. Peta politik menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mulai memanas. Setelah muncul nama Nurul Azizah dan Rafiq Sahal yang maju dari jalur independen, serta Bupati Incumbent Anam Awanah, kini muncul Setio Wahono, adik Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hal tersebut setelah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Bojonegoro secara resmi menyatakan mengusung Setio Wahono sebagai bakal calon Bupati di Pilkada Bojonegoro 2024. Pernyataan sikap tersebut disampaikan posko kemenangan Partai Gerindra yang berada di Jalan Letu Suyitno, Desa Mulyo Agung, Kabupaten Bojonegoro, di mana dalam kesempatan ini dihadiri oleh Ketua DPC Sahudi bersama Sekretaris Suprapto beserta jajaran pengurus lainnya, yakni Sali Atyasasmi, Sudiono, dan Maftukan. Ketua DPC Gerindra Bojonegoro Saudi mengaku sudah berkoordinasi dengan DPD dan DPP Gerindra untuk mengusung Wahono. Dengan 8 kursi DPRD, maka Partai Gerindra Bojonegoro masih harus berkoalisi lagi atau butuh tambahan minimal 2 kursi lagi untuk bisa mendaftarkan Wahono di KPU. Setelah kita koordinasi dengan DPD, DPP, Gerindra dengan sikap bahwa kita fix mengusung Mas Setio Wahono sebagai Bupati Bojonegoro 2029. Rencana dengan berpasangan dengan siapa nanti beliaunya? Yang pasti kalau berpasangan pastinya kita berkoordinasi atau berkomunikasi dengan beberapa partai karena kita tahu bahwa Gerindra sendiri mendapatkan 8 kursi. Artinya untuk mencukupi mengusung Mas Wahono pastinya kurang kursi dan kita berkoordinasi dengan beberapa partai untuk mengusung Mas Wahono supaya kita bisa berangkat menjadi minimal dari 10 kursi tadi. Apakah koalisi Indonesia Maju akan bergabung juga di daerah Bojonegoro mungkin? Kalau kita koalisi Indonesia Maju yang pasti bisa iya dan bisa enggak. Artinya gini, ada justru tambah di luar kita semuanya kita komunikasi ya, artinya komunikasi beberapa partai termasuk koalisi Indonesia Maju dan di luar koalisi Indonesia Maju juga kita komunikasi. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan siapapun ya? Untuk apa wakilnya? Wakilnya ya. Oh, kalau untuk wakilnya pastinya kita akan berkoordinasi dengan beliaunya Mas Wahono dan juga nanti dengan beberapa partai yang mengusung nanti Mas Wahono. Jadi nanti yang pasti untuk wakil ini pasti yang terbaik untuk menunjang kita lebih agresif pemenangan di Pilkada 2009 nanti. Sementara itu, sejumlah relawan dari berbagai kawasan di Bojonegoro juga menggelar deklarasi mendukung Wahono maju dalam Pilkada Bojonegoro yang akan digelar pada bulan November 2024 mendatang. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, peta politik di Kabupaten Jombang menjelang Pilkada semakin menarik. Terbaru pasangan incumbent Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 hingga 2023, Hajah Munjidah Wahab bersama dengan Sumrambah akan kembali berpasangan. Sinyal ini diketahui saat keduanya menghadiri acara di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada Minggu kemarin. Beginilah aktivitas Ketua PC Muslimat Kabupaten Jombang, Hajah Munjidah, yang juga mantan Bupati Jombang periode 2018 hingga 2023. Munjidah masih aktif menyapa pendukungnya di sejumlah kecamatan dan desa. Bakal calon bupati yang sudah mengantongi surat tugas dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrat ini mengaku sudah mendapatkan sinyal amunisi baru, yakni bergabung dengan PDI Perjuangan. Petahana Bupati Jombang ini bakal kembali bergandengan dengan Sumrambah yang merupakan kader PDI Perjuangan usai diundang untuk konsolidasi di DPD Jawa Timur. Putri pendiri Nahdlatul Ulama tersebut saat ditemui di kediamannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang mengaku sudah berproses dengan PDI Perjuangan untuk kembali mengusung pasangan Munjidah Wahab Sumrambah sesuai usulan dari DPC dan DPD. Sementara saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari DPP. Soal alasan bergandengan dengan Sumrambah, ia mengaku ingin melanjutkan program pembangunan di Jombang. Sesuai dengan hasil musyawarah baik keluarga maupun semua dari masyarakat, terutama dari ormas-ormas NU yang dimana selama ini 5 tahun dia bisa kerjasama dengan pemerintah.
yaitu saya masih ada kesempatan 1 periode ini diharapkan untuk bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Jombang yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini pasangannya Bu? Mengenai pasangan tunggu aja rekomnya, kan sampai sekarang dalam proses. Nanti kalau sudah rekomnya itu turun, baru nanti saya bisa sampaikan kepada semua. Beredar foto dengan Pak Ramba yang di PDI Jatim itu dalam rangka apa? Ya, memang kita diundang, saya Mas Ramba, Bupati 2018-2023, diundang sama DPD PDI Jawa Timur. Artinya membahas rekomendasi atau? Ya, tentunya ya membahas untuk ke depan. Ya. Artinya ada kemungkinan jilid 2 Bumun dan Mas Ramba ini akan terus dilanjutkan di periode mendatang, Bu? Insya Allah gitu. Jadi ini semuanya masih usulan dari kita menunggu aja keputusan dari pusat, baik itu semua partai saat ini belum bisa memberikan rekom, masih ada waktu tahapannya. Ya, karena daftarnya kan masih lama, masih Agustus. Jika incumbent tersebut kembali berpasangan, maka peluang PC Bupati untuk maju di Pilkada Jombang 2024 semakin tipis. Pasalnya, sejumlah partai lain sudah mengusung Warsubi. Warsubi sudah mendapatkan surat tugas dari PKB, Gerindra, dan PKS. Sedangkan Munjidah sudah mengantongi surat tugas dari P3, Demokrat, dan terakhir PDI Perjuangan. Tinggal tersisa Partai Golongan Karya dan Nasdem yang jumlah kursinya tidak bisa mengusung calon sendiri. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, meskipun belum mengantongi surat tugas dari partai politik manapun, PJ Bupati Jombang Sugiyat optimis masih bisa melenggang dalam Pilkada Jombang pada 27 November 2024 mendatang. Saat ini tinggal menyisakan Partai Golkar dan Nasdem yang belum mengeluarkan surat tugas di Pilkada Jombang. PJ Bupati Jombang Sugiyat masih optimis bisa maju dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju dalam Pilkada Jombang tahun 2024. Saat ini Sugiyat belum memegang surat tugas dari partai politik manapun. Kepala Badan Intelijen Daerah atau Kabinda Sulawesi Barat ini optimis rekomendasi dari partai politik akan ia dapatkan menjelang pendaftaran di KPU. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiyat saat ditanya oleh sejumlah wartawan usai pasangan incumbent Bupati Jombang periode 2018 hingga 2023 Hajah Munjidah Wahab dan wakilnya Sumrambah menyatakan kembali berduet. Putri pendiri NU K. Haji Wahab Kasbullah dan Sumrambah sudah dipanggil oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk berproses ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Sugiyat mengakui surat tugas yang diterima sejumlah bakal calon belum final dan masih ada kemungkinan untuk berubah. Dirinya yakin setelah surat pengunduran dirinya disetujui oleh Kemendagri, ia akan segera mendapatkan surat rekomendasi untuk digunakan daftar ke KPU Jombang. Juga masih berpeluang, buktinya juga belum ada rekom. Kan itu baru ya komunikasi politik kan biasa. Kan juga baru surat tugas kan, sampai saat ini kan baru surat tugas. Belum ada semua rekom dari DPP. Artinya Pak Sugiyat juga berpulang untuk mendapatkan rekom dari PDIP? Saya dari mana aja nggak masalah bagi saya. Kan saya bukan kader partai, saya bukan kader partai. Dari mana aja sangat berpeluang dan saya juga nggak pernah milih-milih. Yang sudah berkomunikasi dengan Pak Sugiyat partai apa saja? Hampir semua sudah berkomunikasi, tetapi kan berkomunikasinya itu kan nggak harus langsung, karena kan sebagai masih statusnya sebagai ASN kan sebetulnya tidak boleh berpolitik, menjalin berhubungan langsung maupun tidak. Tetapi kan teman-teman ini banyak yang menyampaikan, mulai teman-teman, Pak ini dari sini begini, yang silakan aja kalau bisa. Gitu. Kalau saya tidak optimis, saya tidak akan mundur sebagai PJ. Saya kan mundur sebagai PJ, ini kan dalam rangka untuk maju. Sementara itu, peta dukungan partai politik yang berkembang saat ini, Partai Gerindra, PKB, dan PKS sudah menyerahkan surat tugas kepada Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Jombang Warsubi. Sedangkan P3, PDI Perjuangan, dan Demokrat sudah menyatakan dukungan ke Munjidah Wahab. Artinya tinggal dua partai politik yang belum, yakni Partai Golkar dengan kursi 5 dan Nasdem yang menyisakan 2 kursi. Dua partai ini belum mencukupi untuk mengusung calon dalam Pilkada Jombang 27 November 2024 mendatang. Saiful Mualimin, CTV, Jombang.
Wanita di Tuban raup cuan dari jualan cookies bunga telang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang wanita di Kabupaten Tuban mampu menghasilkan pundi-pundi cuan dari bunga telang. Berkat keuletannya tercipta berbagai produk berbahan bunga telang yang kini mampu menembus pasar luar daerah. Salah satunya olahan cookies jagung dengan taburan bunga telang. Rasanya yang unik dan kaya akan manfaat bagi kesehatan membuat cookies bunga telang banyak diminati oleh masyarakat. Seorang wanita asal desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mampu menghasilkan pundi-pundi cuan dari bunga telang. Ia adalah Retno Nur Hidayati. Setiap harinya, wanita 55 tahun ini merawat dan memetik bunga telang yang sengaja dibudidayakan di sekitar rumahnya. Butuh sedikit ketelatenan, sebab tumbuhan liar ini dapat cepat merambat kemana-mana. Bunga berwarna biru keunguan yang tengah mekar dan masih segar ini dipetik dan kemudian diolah menjadi berbagai produk makanan bermanfaat. Salah satunya adalah cookies jagung bertabur bunga telang. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Mula-mula jagung yang dihaluskan diaduk dengan tepung maizena, kemudian ditambahkan gula halus dan pewarna makanan. Selanjutnya adonan akan dibentuk menyerupai bunga untuk menambah keindahan kue. Sebagai penutup, kue akan ditaburi selai ekstrak bunga telang serta ditaburi potongan bunga telang yang sudah kering. Kemudian kue akan dimasukkan ke dalam oven. Produsen olahan makanan dan minuman bunga telang, Retno Nur Hidayati mengatakan, ia terus melakukan inovasi produk berbahan bunga telang hingga akhirnya menghasilkan produk cookies bunga telang. Inovasi karena saya harus memikirkan penjualan daripada telang. Karena telang saja akhirnya kan kemungkinan ada berhenti sedikit. Saya harus inovasi terus membuat produk-produk berbagai macam. Akhirnya yang terakhir ini saya bikin cookies telang ini dari bahan tepung jagung. Bu, banyak Bu ya telang di sini Bu ya? Iya, saya tanam sendiri sejak tahun 2021. Bu, ini sudah dijual kemana saja Bu? Cookies telangnya baru 1 bulan ini saya bikin. Begitu saya bikin, saya langsung promokan ke grup-grup WhatsApp. Alhamdulillah banyak respon, teman-teman banyak yang pesan, bahkan dari luar kota. Ini dijual berapa Bu? Ini 35.000 per toples itu ya? Iya, per toples. Sedikit mahal karena prosesnya. Meski penjualan kue ini baru berjalan 2 bulan terakhir, namun rasanya yang unik dan kaya akan manfaat bagi kesehatan membuat cookies bunga telang banyak diminati oleh masyarakat. Hingga kini sudah 50 pesanan datang dari luar daerah, mulai dari Jakarta, Surabaya hingga Sulawesi. Mbak, ini tadi makan apa ini? Telang cookies. Itu gimana itu? Itu kue yang atasnya ada topping telangnya. Rasanya gimana? Rasanya renyah, gurih, enak. Beda dengan kue-kue yang lain. Sudah berapa kali makan ini? Ini baru yang pertama kali dan rasanya beda dari kue yang lain. Selain renyah menurut para penikmatnya, rasa dari cookies bunga telang ini cukup unik dan nikmat. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Harga yang dipatok tidak terlalu mahal. Setiap 1 toples cookies bunga telang dibanderol dengan harga Rp35.000 per kemasan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah bersama dengan Dulur Pitu membangunkan rumah baru untuk striker Indonesia Timnas U16 Fadli Alberto Hengga. Seperti orang Jawa pada umumnya, pembangunan rumah diawali dengan tradisi selamatan atau tumpengan.
Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah bersama dengan Dulur Pitu mendatangi rumah Fadli Alberto Hengga, striker Timnas Indonesia U16 di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis pagi. Pembangunan rumah ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas penampilan cemerlang dari Fadli Alberto saat memperkuat Timnas Indonesia pada ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024. Pada kompetisi sepak bola kelompok umur tersebut, Alberto mencetak gol dan berhasil membawa Timnas Indonesia meraih juara 3. Kedatangan Sekda Bojonegoro bersama dengan Dulur Pitu ini disambut sumringah oleh Alberto beserta keluarganya. Tepat pada hari ini, Fadli Alberto beserta keluarga akan dibangunkan rumah baru di samping rumah yang sebelumnya ia tempati di lahan perhutani. Seperti tradisi Jawa pada umumnya, sebelum mendirikan rumah digelar tradisi selamatan nasi tumpeng dan berdoa bersama keluarga dan tetangga. Rumah baru untuk Alberto tersebut akan dibangun dengan ukuran 5x10 di lahan seluas 60 meter persegi. Dana pembangunan rumah baru untuk Alberto ini berasal dari uang pribadi Sekda bersama Dulur Pitu. Sebelum pembangunan dilakukan, Sekda Nurul mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak perhutani dan telah mendapatkan izin sesuai dengan aturan yang ada. Nurul Azizah menambahkan Alberto bersama keluarga lebih memilih meminta dibangunkan rumah di dekat rumah lamanya, meski sudah ditawari lokasi lain yang lebih representatif. Alhamdulillah bersyukur, terima kasih untuk Bu Sekda juga yang sudah lihat kondisi saya, dan terima kasih sudah membuatkan saya rumah juga, dan tadi juga Bu Sekda datang buat mendoakan juga, semoga rumahnya berkah dan bermanfaat buat saya. Ini habis ini apa aktivitas latihan gimana nih? Ya, kalau latihan masih di SSB saya yang dulu, SSB Squad Jawa Putra, tetap saya latihan. Untuk kembali ke timnas gimana? Ya, semoga aja dapat panggilan lagi untuk memperkuat timnas. Ini masih menunggu ya? Ya, masih menunggu. Sementara itu, Fadli Alberto mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Ia mengaku akan terus berjuang keras untuk menggapai cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Kita mengawali dari keluarga. Nanti siapapun yang akan membantu, kita siap mengkoordinir. Jadi ini adalah mulai dari niat awal yang kemarin orang selalu menyampaikan sudah ngomong kok tidak dibangun-bangun. Nah, kenapa tidak dibangun? Karena kita koordinasi dengan Bu Piana. Pada waktu akan diberikan lahan yang di sebelah sana tidak mau dan ingin tetap bertinggal di sini, maka kita mencari hari baik. Ternyata Bu Piana, ibunya Alberto, membuat bahwa hari ini tanggal 12 Muharram adalah sebagai hari baik. Maka hari ini kita mulai untuk peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan. Ya, tidak mewah-mewah tetapi mudah-mudahan ini bisa dipakai. Ukuran berapa, Bu? Karena inilah yang mau dipakai. Rencana ukurannya bangunan berapa, Bu? Tanyakan yang mengerjakan saya secara detail. Tapi keinginan tetap tinggal di sini karena terikat mata pencahariannya sehari-hari. Iya. Dikasih tanah di mana kemudian di rumah tidak mau dipakai, tapi yang mau dipakai yang di sini. Maka sekali lagi ini yang mau dipakai untuk tempat tinggal. Sebelumnya, pemain Timnas U16 ini tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kata layak di atas lahan milik perhutani. Kondisi ini membuat sejumlah pihak memberikan bantuan agar atlet berprestasi bisa tinggal di tempat yang lebih layak dan nyaman. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bojonegoro menggelar 2 rapat paripurna di kantor DPRD setempat pada Rabu 17 Juli 2024.
yakni rapat paripurna penyampaian pendapat akhir atau PA fraksi-fraksi DPRD sekaligus pengesahan terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2025-2045. Rapat paripurna quorum dihadiri 38 dari total 50 anggota DPRD setempat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdullah Umar dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sahudi, penjabat atau PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, jajaran Forkopimda, dan organisasi perangkat daerah atau PD Pemkab Bojonegoro turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Secara garis besar, pendapat akhir dari 8 fraksi DPRD memberikan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti secara serius pada isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, penurunan stunting, penurunan angka pengangguran, peningkatan SDM berdaya saing, serta pemerataan pembangunan. 8 fraksi terdiri atas fraksi PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, P3, Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia atau NGPI, dan Partai Amanat Nasional atau PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera atau NRIS pun merekomendasikan Raperda RPJPD Bojonegoro 2025-2045 disahkan menjadi Perda RPJPD Bojonegoro 2025-2045. Selanjutnya, keempat panitia khusus atau pansus yang telah melakukan pembahasan dengan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD pada 11 hingga 12 Juli 2024 lalu pun menyetujui agar raperda tersebut disahkan menjadi perda. Kemudian dilakukan penandatanganan nota persetujuan Raperda RPJPD Bojonegoro 2025-2045 oleh pimpinan DPRD dan PJ Bupati. PJ Bupati Adrianto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengesahan raperda tersebut. Ia menyampaikan bahwa nantinya Raperda RPJPD 2025-2045 yang disahkan tersebut bakal menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Adrianto menambahkan, dokumen RPJPD 2025-2045 dapat menjadi warisan atau legacy bagi generasi selanjutnya. Sebelum dokumen ditetapkan jadi perda, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk menjadi penyelarasan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur. Sehingga diharapkan persyaratan dan terjaga konsekuensinya. Dokumen RPJPD Provinsi Bojonegoro tahun 2025-2045 ini dapat dijadikan sebuah warisan atau legacy untuk generasi selanjutnya dalam memanifestasikan pelaksanaan baik dari pihak eksekutif maupun dari pihak legislatif. Kita ketahui bersama bahwa dokumen RPJPD tahun 2025-2045 adalah pedoman bagi daerah yang mengkhususkan aspek normatif RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen RPJPD tersebut dan dokumen normatif RPJMD tahun 2025-2029. Usai sambutan, PJ Bupati, Ketua DPRD Abdullah Umar membacakan surat masuk dari Pemkab Bojonegoro, yakni perihal permohonan pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS PAPBD 2024 beriringan dengan KUA PPAS APBD 2025. Umar menambahkan sebelum memulai pembahasan KUA PPAS APBD 2025, pimpinan DPRD bersama PJ Bupati menandatangani surat fakta integritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan JTV Bojonegoro.